Ini kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Berlian Juveni selaku VP Strategic Business Acquisition RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Berlian, apa kabar Pak? Baik Mas David, apa kabar Mas David? Baik juga Pak Berlian, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita sudah memasuki minggu keempat perdagangan di Desember Pak Berlian. Banyak pihak menyatakan ini pergerakan indeks harga saham gabungan terjadi perlambatan jika dibandingkan di Desember tahun-tahun sebelumnya. Dampak dari window dressing hilalnya masih terasa cukup sulit ini. Bagaimana Anda melihat performa indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini memasuki minggu keempat di Desember 2021? Ya, kami dari RHB memang punya target ke level untuk ISG ya, di level 6.700 Mas David. Dan angka ini sebetulnya sudah tercapai kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi ini di angka-angka seperti sekarang ini, kemarin di 6.700, kita menyarankan untuk nasabah untuk melakukan take profit terlebih dahulu. Dan kita menunggu memang ada koreksi seperti ini dan kita mulai untuk mengakumulasi kembali ke beberapa saham ya, yang menjadi saham-saham pilihan buat kita. Jadi boleh dikatakan begini, secara sederhana. Banyak yang menantikan window dressing itu di bulan Desember. Tetapi kenyataannya silakan dicek berapa tahun itu, ada yang dimulai sejak bulan November, dan bahkan ada yang early Santa Rally-nya bahkan dimulai dari bulan September, Mas David. Dan ini yang juga saya lihat terjadi di tahun 2021 ini, di mana rally di ISG sendiri dimulai dengan saham BBRI setelah right issue selesai, Mas David, kalau masih ingat sekitar tanggal 23 September 2021 ini ya, dan kemudian sampai dengan sekarang bisa dikatakan marketnya sudah mengalami kenaikan yang luar biasa juga. Dan setelah itu tentu saja kalau sudah mengalami kenaikan dari bulan September sampai November, maka di bulan Desembernya cenderung boleh dikatakan cukup, tidak harus dikatakan turun, tapi boleh dikatakan akan cukup volatile lah di area-area sini, atau dikatakan sideways lah secara sempit. Baik, apakah ini juga dipengaruhi oleh sentimen yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir ini, Pak Berlian? Ya, pasti Mas David. Investor yang betul-betul melihat secara total ya, jadi melihatnya dari segi manapun akan mengamati perkembangan kasus COVID. Memang Omikron sampai dengan detik ini sebetulnya kita bisa mengatakan tidak perlu ada yang mengkhawatirkan, ya tidak perlu dikhawatirkan lah secara tepat seperti itu begitu, karena ternyata tingkat kematian atau fatality rate-nya itu tidak melonjak sampai dengan detik ini, Mas David. Hanya saja memang mengingat apa yang terjadi di bulan Juni dan Juli, ketika kita mengalami puncaknya COVID di tahun ini, 2021 ini, maka kita juga bisa memastikan untuk lebih baik kita menunggu, begitu ya, menunggu sampai dengan 2 minggu setelah bulan Januari, jadi minggu kedua atau minggu ketiga bulan Januari, baru kita bisa melihat impact-nya seperti apa, khususnya untuk di Indonesia. Baik, tapering juga menjadi salah satu pertimbangan bagi investor tidak Pak? Iya, saya punya analisa yang sedikit berbeda Mas David. Kalau untuk suku bunga, jadi kalau untuk tapering sendiri, sebetulnya semua orang sudah bisa mengatakan pasti akan dilakukan. Dan itu kita sudah mengalami di tahun 2013 sekalipun, sebetulnya penurunan sekarang pun bisa dikatakan cukup terjaga, Mas David. Hanya satu poin yang bukan tapering sebetulnya, yaitu adalah hyperinflation itu sendiri. Inflasi adalah hal yang wajar, Mas David, tetapi kalau memang itu ternyata melebihi dari daya beli masyarakat, maka itu akan menjadi bumerang. Kenaikan harga batu bara misalkan contohnya, di China tidak diikuti oleh kemampuan daya beli. Jadi pada akhirnya orang yang tidak mampu beli batu bara itu pada akhirnya akan membakar baju-baju yang mereka punya untuk dijadikan penghangat ya, sambil menunggu kondisi yang lebih baik untuk harga batu bara itu sendiri. Nah, hyperinflation ini itu yang akan membuat the Fed mungkin akan lebih agresif. Dan kita bisa melihat secara konsensus sebetulnya kenaikan suku bunga yang diprediksi oleh market itu sekitar 2 kali di tahun 2022. Tapi kita bisa lihat The Fed kemarin menyatakan bisa mengatakan sampai ke level 3 kali untuk di tahun 2022 ini, dan beberapa analis menganggap itu sebetulnya lebih agresif dibandingkan yang diperkirakan. Baik, Pak Berlian, kita beralih ke isu sektoral ini Pak. Kebetulan ADX Second Closing ini sudah memasuki beberapa hari jelang pergantian tahun, begitu kami mencoba untuk mereview dari beberapa sektor dan bagaimana proyeksinya di 2022 mendatang. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas dari sektor pertambangan. Ini terkait juga dengan topik pilihan kami untuk hari ini. Pertambangan ini atau komoditas ini tahunnya di 2021, Pak Berlian. Bagaimana Anda melihatnya? Review di 2021, kemudian proyeksi di 2022 mendatang. Paling tidak ini gambaran juga bagi para investor nantinya untuk mengatur strategi mereka dalam berinvestasi di sektor komoditas pertambangan. Betul sekali Mas David.
2021 ini kalau kita recap, di awal tahun kita sama-sama melihat untuk sektor nikel ya, itu lebih mengalami kenaikan yang luar biasa, dan bahkan harga saham ATA pun juga mengalami kenaikan juga luar biasa juga, diikuti juga oleh saham Inco dan saham INSI itu sendiri. Tetapi untuk di belakangan ini yang menjadi primadona di market itu adalah sektor batu bara. Dari RHB kita melihatnya seperti ini Mas David, bahwa di tahun depan memang untuk harga batu bara sendiri sekarang sudah mengalami peningkatan ya. Belakangan ini ya, 1 minggu, 2 minggu ini sudah ada peningkatan dibandingkan yang beberapa waktu sebelumnya setelah terbang luar biasa, kemudian ada penurunan dan sekarang mulai merangkak naik kembali. Tetapi secara umum ada 2 hal yang akan kita lihat di tahun depan, yaitu adalah setelah selesainya masa musim dingin seperti ini, artinya demand terhadap batu bara sendiri juga akan mulai penurunan, dan kemudian kami melihat bahwa di tahun 2022 itu yang akan menjadi sektor yang booming, ini bukan satu sektor secara khusus Mas David, tetapi boleh dikatakan temanya ya adalah tema ESG, Environment, Social, and Government, dan kita bisa melihat itu artinya secara sederhana adalah yang ramah lingkungan Mas David. Nah, untuk ini batu bara mendapatkan impact yang kurang sedap dari sudut pandang long term outlook-nya ya, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kalau misalkan ditanya untuk sektor batu bara ini, apakah RHB tidak memberikan atau tidak memiliki saham yang kita suka? Ada satu saham yang kita favoritkan, yaitu saham United Tractor, di mana bisa dikatakan ini safe bet-nya. Jadi boleh dikatakan defensive play-nya untuk all sektor. Karena memang pemasukan untuk United Tractor sendiri tidak hanya dari batu bara saja, tetapi juga dari alat berat, kemudian juga sudah ada komposisi dari kontribusi dari emasnya ya, untuk menjadi laba yang dihasilkan dari perusahaan ini. Baik, Pak Berlian, banyak pihak yang mengatakan walaupun kedepannya ini pengguna batubara akan terus mengalami pengurangan, tapi ini masih memerlukan waktu, Pak. Tidak bisa semerta-merta, itu masih memerlukan proses yang cukup panjang begitu. Apakah memang saham-saham di sektor ini masih bisa dipertimbangkan, paling tidak untuk beberapa waktu ke depan, Pak Berlian? Iya. Saya sepakat dengan analisa itu, Mas. Jadi untuk tidak bisa langsung ya, untuk jangka waktunya kapan akan langsung berubah, tentu saja tidak. Tahun 2030 bisa dikatakan itu adalah target awalnya seperti itu. Namun yang kita bisa tengarai adalah flow dari fund manager besarnya. Artinya begini, Mas. Kita sama-sama tahu yang bisa menggerakkan harga saham itu adalah kalau misalkan ada inflow ataupun arus masuk ke saham tersebut ya. Nah, ini bisa dikatakan beberapa fund besar di dunia ini itu sudah bisa mengatakan mendikte pengurangan inflow ke dalam sektor batubara ini. Jadi bisa dikatakan untuk trading masih nyaman, Mas, tapi untuk kita misalkan untuk pegang jangka panjang, rasanya bisa dikatakan itu unfavorable. Baik, Pak Berlian, ada perimbangan tidak? Kita juga melihat ini saham-saham atau emiten-emiten yang ada di sektor ini tampaknya sudah tidak tinggal diam, Pak. Mereka sudah melakukan langkah antisipasi, mereka melakukan ekspansi ke beberapa jenis usaha, ada yang related, ada juga yang berbeda dari bisnis yang dijalankan saat ini. Apakah ini tidak akan cukup mengimbangi nanti ke depan, Pak, di antara proses peralihan? Emiten-emiten ini juga sudah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk mencari sumber pendapatan lain untuk di masa depan. Ya, betul sekali Mas David. Itu analisa yang buat saya juga setara dengan apa yang kita sampaikan. Untuk sektor batubara ini yang kita lihat, kalau kita mau safe play-nya, itu kita ada di saham yang United Tractor tadi, UNTR tadi, Mas. Oke. Kalau misalkan ada satu saham yang lain yang secara khusus, bisa kita katakan atau kita pilihkan adalah PTBA, di mana secara valuasi memang lebih murah dibandingkan yang lain ya. Sementara saham Adaro sudah terbang, kemungkinan karena memang ada sentimen positif dari IPO anak usahanya. Baik, Pak Berlian, kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang menanyakan ini untuk saham-saham pertambangan batubara. Kita akan coba sapa Bapak Susilo yang ada di Blitar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tolong bantu dianalisis ITMG dan PTBA sampai dengan akhir tahun ini. Kemudian PTBA juga ditanyakan oleh Bapak Mahmudin Siregar dari Medan. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Analisis PTBA sampai dengan akhir tahun. Kali ini sudah ambil posisi 2462. Analisis saham-saham pertambangan batubara sampai dengan akhir tahun, Pak Berlian. Untuk saham PTBA, saya bahas dulu yang ITMG dulu ya. Oke. Untuk ITMG kebetulan dari tim riset kami, ketika pertambangan batubara ini berangkat di awal, Mas David, itu memang kita sangat sukanya adalah dengan ITMG dan United Tractor. Kemudian ITMG terbukti sudah melanjutkan kenaikannya terlebih dahulu, di mana saham-saham yang lain malah cenderung downtrend, Mas. Dan ITMG malah dikatakan di sini mendahului yang lain ya, dan itu sudah terbang sampai ke level sekitar 20, saya cek di sini sekitar 20, hampir 28.000 mungkin ya per sahamnya.
Dan untuk di level sekarang, di level yang kurang lebih di level 20.600 ini, kurang lebih di level sekarang ini, maka sebetulnya secara chart ini cukup menarik karena boleh dikatakan cukup low risk. Dengan target upside sebesar ke 21.800, saya rasa risk reward-nya ini menarik sekali untuk sebagai trading. Kembali ke konteksnya tadi ya, Mas Betia. Baik. Nah, untuk saham PTBA tadi yang ditanyakan yang kedua, yang dari tim riset kami juga merupakan second pick ya, itu cukup menarik juga. Hanya saja secara risk reward ternyata berbeda atau kebalikannya dari yang ITMG tadi. Secara valuasi PTBA ini lebih murah gitu, kita lebih suka dengan PTBA ini. Tetapi secara teknikal sebetulnya bisa dikatakan secara teknikal ya risk reward-nya kurang menarik karena 1:1. Resiko di sini bisa saya katakan mungkin sekitar 3-4%. Ya, kemudian dengan reward-nya juga kurang lebih juga di level 3-4% juga. Jadi 1:1. Kita sebagai trader tentu saja mencari reward yang lebih besar dibandingkan risikonya. Dan ini ada di ITMG. Oke, ITMG, PTBA, prospek dari saham-saham di sektor pertambangan di 2022 dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.